Hai guys, welcome back, it's me Angelika. Dan di video hari ini aku mau jawabin pertanyaan kalian yang pernah kalian tanyain ke aku di Instagram yang di question box itu, tapi belum sempat aku jawab. Di sini aku udah pilih beberapa, ada mungkin sekitar 10 atau 15 pertanyaan yang bakalan aku jawab. Dan mungkin bisa dibilang ini adalah Q&A pertama aku setelah mencapai 500 subscribers. Aku mau bilang terima kasih banyak karena sudah mendukung aku sampai 500, dan semoga di tahun ini aku bisa mencapai 1000 subscribers. Sadu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Lele Ora. Nanti mungkin question boxnya akan aku taruh di sini atau di sini. Itu adalah kenapa bisa jadi Emina Girl Gang? Kalau kenapa bisanya, itu karena mungkin diterima jadi bisa jadi Emina Girl Gang. Waktu itu yang masih memanage itu Miss Rere, tapi sekarang udah ganti jadi Miss Vella. Di sini aku juga bersyukur karena sudah pernah menjadi bagian dari EGGA Batch 3. Sebagaimana yang kalian ketahui, di sini udah ada EGGA Batch 4. Nah, di sini aku mau sedikit bercerita. Jadi awalnya itu aku tahu brand Emina itu dari salah satu selebgram. Dia lagi buat Emina One Brand tutorial makeup, dan aku nonton itu sampai habis dari awal sampai akhir, dan aku lihat semua brandnya itu kayaknya selain affordable, packagingnya juga lucu, eye catching banget, dan aku pengen punya. Di sini posisinya aku sama sekali nggak pernah belajar makeup, maksudnya pernah coba-coba gitu, tapi kayak lihatnya hasilnya kayak kok beda banget, kok si selebgram tuh cantik dan gue kayak enggak gitu, kayak insecure lah pastinya. Jadi aku pikir yang bakalan keterima itu yang udah punya basic makeup, tapi rupanya enggak, aku sama sekali nggak punya basic. Tapi at least aku ada dikit-dikit kayak bisa ngalis dikit, terus lipstick, siapa sih yang nggak bisa gitu kan. Ya udah, di situ aku ikutin tesnya. Tes pertama itu kalau nggak salah perkenalan diri, umur yang lebih formal gitu, sama apa yang kira-kira kalian ketahui tentang Emina. Nah, di sini aku memang tahu bahwasannya Emina adalah anak brandnya dari PT Paragon. Kakaknya itu adalah Wardah dan Makeover. Jadi ya aku jelasin sesuai yang aku tahu. Terus di step kedua aku juga kalau nggak salah buat video, tapi aku udah lupa video apa itu. Terus di step yang ketiga itu di satu malam aku lagi kayak nge-scroll IG, lagi main IG kan, lagi nontonin apa gitu kan. Terus tiba-tiba WhatsApp aku ada kayak buat grup gitu, sedangkan aku pikir nggak ada grup kan. Jadi ya pokoknya intinya tiba-tiba dibilang keterima. Nah, di situ aku happy banget. Habis itu selama proses jadi EGGA ya aku enjoy banget. Aku sering buat beauty class juga. Terus aku cuman bisa sampai 4 bulan karena di situ aku mau kuliah ke sini, jadi nggak bisa selesain projectnya semua. Tapi aku udah bersyukur banget, di sini aku belajar banyak banget tentang makeup, step-step makeup yang benar, cara apply yang benar. Pokoknya di EGGA itu fun banget. Kita itu diajarin bener-bener ditempah. Aku yang dari nol aja sampai bisa hari ini tuh karena ya kayak latihan gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen mencapai suatu tujuan ya latihan terus, oke? Next, kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua dari Henry Drian, tujuan memulai YouTube. Nah, kalau misalnya awal banget tujuan memulai YouTube itu sebenarnya aku pengen memoris aku itu disimpan di satu sosial media, kayak jejak rekam sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti aku udah tua, mana tahu PC aku rusak, tapi semoga enggak. Jadi kayak aku simpan filenya gitu. Jadi suatu saat kalau misalnya aku udah tua atau nanti sudah berumur, aku bisa kayak, oh dulunya aku begini, aku udah pernah kesini, dan aku bisa sharing ke orang lain. Dimana kalau aku buat YouTube, misalnya aku lagi jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan ke China, aku kan sering kasih info di setiap YouTube aku, jadi orang lain sebelum datang ke suatu tempat itu bisa dijadikan referensi. Jadi kayak lebih sebenarnya ke sharing aja. Dan di situ awalnya aku tahu YouTube itu, aku nggak tahu bahwasannya YouTube itu bisa menghasilkan uang. Aku pikir kayak cuman sebuah platform yang kasih kita itu mengekspresikan aja apa yang kita senangi gitu. Rupanya setelah aku telaah dan juga setelah aku scroll, rupanya dari YouTube itu bisa menghasilkan uang. So ya aku lanjutin dan aku semangat terus, dan aku yakin pasti bisa. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga dari Lestari SLTG
China sendirian ya. Untuk yang pertama itu enggak sendirian, jadi sekitar bulan September aku juga ada ke China pertama kali, yang ke Beijing itu sama family aku, sama susu aku, papa aku, mama aku. Tapi kalau yang Oktober ini, iya bener, aku piginya sendirian, soalnya kan mau sekolah, kalau diantar lagi ntar tiketnya mahal banget, so jadi piginya sendirian deh. Pertanyaan keempat dari Melisa QW_, enak gak di sana? Terus syarat bisa ke China kuliah gimana? Kalau di sini enak atau enggak? Ya menurut aku enak-enak aja, karena kita sering keluar. Kalau misalnya weekend ataupun pas sekolah kita bisa kayak pagi sekolah, siang atau sorenya gitu kita keluar. Jadi sering diajak keluar gitu. So I am quite happy di sini. Terus syarat bisa ke China kuliah sebenarnya banyak banget sih enggak, cuman kalian harus punya paspor, itu yang paling pertama. Terus kalau kalian mau ke China itu harus apply visa juga, dan kalian juga harus sudah tahu university mana yang akan kalian tuju. Itu bisa pakai beasiswa, juga bisa pakai jalur pribadi. Nanti di video selanjutnya mungkin aku akan sharing gimana aku bisa sampai ke sini, dan juga ada apa aja yang harus di-prepare supaya kalian bisa kuliah ke China. Lanjut kita ke pertanyaan yang kelima dari Jessica Lady _ alasan kenapa mau jadi YouTuber. Kenapa mau jadi YouTuber? Aku udah sering banget jawab, yaitu karena aku pengen sharing knowledge aku buat ke teman-teman, dan juga aku pengen kalau video aku itu bermanfaat buat kalian. Jadi kayak misalnya di setiap video aku selalu usahain ada informasi yang aku sisipkan, supaya pas kalian nonton itu jangan kayak cuman sekedar hiburan, tapi ada at least sedikit informasi yang lengket, misalnya tentang beauty itu harus gimana, di traveling itu lebih baik kayak gimana, makan di mana yang murah. Jadi aku pengen kayak lebih ke sharing info yang aku dapetin. Mungkin gak semua orang bisa keluar negeri every time, bahkan aku juga enggak, cuman at least apa yang aku dapetin di luar itu bisa jadi knowledge buat orang-orang gitu. Pertanyaan ke-6 dari Karina Catherine 97, ambil jurusan apa dek di Chongqing? Jadi awal banget aku itu pengen dua jurusan utama yang aku incar dari SMA itu adalah jurusan Tourism and Management sama jurusan hukum. Tapi kalau misalnya hukum aku udah pikir-pikir, kalau misalnya aku mau ambil hukum harus di Indo, kuliahnya harus di Indo. Sedangkan aku dari awal SMA 1 aja aku udah pengen kuliah ke Chongqing. Jadi kalau misalnya ambil hukum kayaknya nggak cocok banget. Jadi aku cancel out. Terus yang kedua ini Tourism and Management. Nah di sini waktu aku lagi search kuliah yang buat Tourism and Management itu sebenarnya banyak, cuman nggak sesuai dengan university yang aku mau. Maksudnya aku pengennya university ini, tapi university ini nggak buka beasiswa Tourism and Management. Jadi setelah aku pikir-pikir, di Chongqing kan lagi maksudnya Fata sangat developing, jadi aku merasa bisnis itu mungkin adalah salah satu jurusan yang cocok buat aku. Aku change ke International Business and Economics, dan di NCUT tuh kebetulan ada jurusan itu dan aku ambil. Jadi self-taught-nya itu dipelajari pakai bahasa Mandarin. Sebenarnya ada English juga, dan banyak yang nanya aku kenapa nggak ngambil English. Kalau misalnya kalian udah ke China, kenapa harus ngambil English? Kalau misalnya aku mau ngambil English, mungkin aku akan pergi ke Australia atau Amerika, ke negara-negara yang Inggris gitu. Jadi menurut aku selagi kita di Chongqing, why not try to learn with Mandarin. Emang itu awalnya susah banget, dan bahkan sampai hari ini tuh susah banget guys. Aku bahkan sering pakai Pleco. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kalau misalnya nanti aku udah mencapai 1000 subs, semoga secepatnya aku bisa mencapai 1000 subs, aku juga mau bikin Q&A di 1000 subs. Jadi kalian udah bisa tulis pertanyaan yang kalian ingin tanyakan di kolom komentar. So segitu dulu video dari aku. See you on my next video. Bye bye.